Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter, salam perjuangan, dan salam merubah nasib. Pada siang ini dulur-dulur, hari Jumat 31 Mei 2024, kita bertemu kembali dulur-dulur dengan channel kami. Pada hari ini kita bahas pemupukan yang tepat untuk kelapa sawit yang sudah produksi atau TM. Ini TM1 dulur-dulur. Jadi tanaman sudah menghasilkan tahun pertama, itu maksudnya ya. Nah dulur-dulur, yang di depan kita ini sawit Lonsum BL1 dulur-dulur. Nah inilah performanya dulur-dulur ya. Nah buahnya tuh banyak ya, muter ya, muter. Tapi pada hari ini kami tidak mereview buahnya bagaimana, bukan, ini sekedar kelihatan aja ya, karena baru kita panen 4 hari yang lalu. Karena kita udah panen kan berarti buah yang masak sudah habis kan. Nah kalau kita review sawit yang buah masaknya sudah dipanen kan nanti nggak enak ya, karena buah yang panen itu kan merah-merah gitu. Nah kalau sudah dipanen habis ya, yang disoteng apa kan, nah repot. Nah makanya pada hari ini kami bagikan pengalaman pemupukan yang tepat. Nah dulur-dulur, insya Allah kami bahas sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya sesuai dengan kemampuan kami. Tapi minta maaf, minta tolong di subscribe dulu bagi dulur-dulur pemirsa yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dulur-dulur untuk perkembangan channel kami. Nah kenapa kita pakai pupuk mahkota? Nah itu mahkota tuh ya, produk Wilmar. Ini alhamdulillah saya ikut membuat pabriknya nih, karena kami basicnya orang bangunan ya. Jadi pabriknya tuh di Dumai, Riau. Jadi ini saya pakai produk mahkota yang pabriknya saya bikin. Alhamdulillah. Nih kenapa kita pakai mahkota fertilizer? Nah itu kan mereknya kelihatan kan. Nah ini alasannya, pupuk ini komplit dulur-dulur. Unsur hara makronya ada komplit, mikronya ada. Nah jadi apa namanya, sudah mencukupi. Kalau kita nggak tambahkan apa-apa itu sudah cukup. Nah ini aku jelaskan ya. Itu angka nitrogennya N, unsur hara itu ya, tertulis unsur haranya N 13%, P2O5 atau fosfor ya itu 6%, terus kalium K2O 27%, magnesium oksida 4%, boronnya juga ada nih 0,65%. Nah saya jelaskan dari atas ya dulur-dulur ya. N itu di angka 13%, tapi kaliumnya kok lebih tinggi, 2 kali lipat lebih dari N. Kenapa nih? Nah ini penjelasannya ya. Kelapa sawit dulur-dulur yang sudah mulai berbuah itu jangan salah pupuk ya dulur-dulur ya. Dia yang paling banyak dibutuhkan itu unsur kalium. Jadi yang paling banyak itu kalium. Waktu sawit itu belum berbuah, itu kaliumnya rata-rata di angka sama nitrogen. Biasanya saya pakai pupuk NPK 16-16-16. Jadi N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Nah, jadi untuk sawit yang sudah berbuah di sini nih TM1, karena ini apa namanya, Lonsum sudah umur 28 bulan. Jadi namanya disebut TM1, tanaman menghasilkan tahun pertama gitu dulur-dulur ya. Jadi kaliumnya ini tinggi dulur-dulur. Nah nitrogen 13%. Apa fungsi nitrogen? Nitrogen itu dibutuhkan untuk mensupport, ngasih makan daun, dalam hal ini klorofil. Jadi tanaman yang kekurangan zat hijau daun yang bahan dasarnya itu nitrogen, daunnya pasti kuning.
Nah, daun yang kuning itu enggak sehat dulur-dulur, karena daun ini dapur, tempat untuk memasak, sari-sari nanti diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, bikin buah juga ya. Jadi supaya memasaknya itu sempurna, itu nitrogennya harus cukup. Nah, itu nitrogen ya. Terus di bawahnya nitrogen ada 6% itu fosfor. Jadi fosfornya cuma 6%. Nah, fosfor ini dulur-dulur, dia ini untuk pembentukan akar. Jadi nutrisi akar dan nutrisi batang. Ini termasuk fosfor. Kekurangan fosfor, perakaran kurang sehat, yang nyari makan itu akar. Nah, kalau akarnya kurang sehat berarti nyari makannya nggak maksimal kan. Jadi ya buahnya kuntet karena fosfornya kurang. Makanya ini disebut unsur yang paling dibutuhkan itu makro ya namanya ya, NPK atau makro, dibutuhkan tanaman ya. Jadi fosfornya harus cukup, tapi fosfor nggak banyak-banyak dulur-dulur. Nah, justru yang paling banyak itu di angka 27% itu kalium K2O. Kaliumnya paling banyak karena ini sudah memproduksi buah. Kalau kekurangan kalium, buahnya nggak bisa besar-besar dulur-dulur, nggak bisa maksimal. Nah, kalau nggak percaya bisa dites dulur-dulur. Dulur-dulur yang di rumah punya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, apokat, misalnya buah itu kurang manis, dikasih pupuk kalium. Kalau pupuk tunggalnya namanya MOP ya, jadi K2O, itu nanti tidak lama buahnya sangat manis, buahnya lebat, sangat manis. Itulah kalium, hebatnya kalium. Kalau kurang kalium ya buahnya nggak maksimal. Makanya di sini paling besarnya unsur kalium. Nah, di bawah kalium ini yang dua ini ada MgO sama B2O3. Jadi yang dua ini mikro dulur-dulur, mikro yang sangat dibutuhkan tanaman. Kalau nggak ada ini ya nggak sempurna, karena 4 sehat 5 sempurna ini kalau orang ya. Jadi magnesium kalau di pupuk yang tunggal namanya dolomit, magnesium oksida 4%. Apa fungsi magnesium? Magnesium itu fungsinya sama-sama untuk menunjang klorofil. Dia membentuk zat hijau daun. Jadi kayak nitrogen ya dulu-dulu, tapi beda. Jadi kalau kurang magnesium walaupun nitrogennya cukup ya masih kuning juga. Karena memang ini dibutuhkan untuk klorofil, untuk memasak. Nah, kan magnesium harus ada. Nah, yang kedua boron. Boron atau B2O5. Di pupuk tunggalnya namanya umumnya ya, walaupun banyak merek, yang umum itu borat. Borat. Jadi di sini borat ini sangat dibutuhkan karena boron itu untuk membentuk tunas baru dan untuk membentuk bunga-bunga baru. Nah, boron ini dulu-dulu ceritanya nih, boron ini salah satu unsur kimia yang ditemukan oleh ilmuwan muslim dulu-dulu, asli. Nah, jadi ternyata emang banyak dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit. Boron nggak boleh ditinggal, umumnya setahun sekali dulur-dulur dikasih boron, tapi boron yang tunggal ya. Kalau ini kan sudah termasuk pupuk majemuk, walaupun cuman sedikit, tapi lumayan lah ada. Lah nanti awal musim hujan itu yang pertama dikasih, awal musim hujan masih dikit-dikit tuh ya, kan nggak langsung deres kan. Yang pertama dikasih itu wajib tuh dikasih itu dolomit. Jadi dolomit itu kandungannya ada magnesium oksida, terus ada kalsium oksida, ada CaCO3, dan ada magnesium oksida, ada MgO ya. Fungsinya itu untuk menetralkan tanah dan sekaligus untuk mensupport klorofil.
Kenapa kok dinetralkan? Betul gini. Jadi hujan yang terus menerus, sifat air hujan itu asam dulur-dulur. Jadi kalau tanah kena hujan terus menerus itu kan ya mau nggak mau pasti ke bawah asam kan. Nah ketika tanah asam itu kerja akar untuk menghisap sari-sari makanan itu akan terhambat, karena asam itu termasuk elektrolit kan. Jadi muatan listriknya itu nggak stabil kalau terlalu asam. Jadi itu harus dinetralkan. Menetralkannya ya pakai zat yang musuhnya asam, yang lawannya asam, yaitu zat yang basa, yaitu kalsium. Karena kalsium itu sifatnya basa. Jadi kalau asam ditimpa yang basa, dia asamnya akan turun. Nah itu turun. Jadi setelah zat asam ini normal, pH-nya normal, baru kerja akar-akar ini bisa menghisap sari-sari makanan bisa sempurna karena keseimbangan elektron yang di dalam tanah. Nah itu dulur-dulur. Jadi ini alasannya kenapa saya pakai pupuk mahkota, karena pertama unsur hara makro cukup dan ditambah unsur hara mikro. Terus kandungannya itu, porsinya itu menurut saya ya ini tepat, karena tanaman yang sudah menghasilkan, apa saja yang sudah menghasilkan, itu yang paling banyak bukan nitrogen tapi kalium. Jadi kalau dikasih pupuk 16 16 16 N16 P16 K16 bisa, bukan nggak bisa, cuman kurang memenuhi yang dibutuhkan sama tanaman sawit. Nah itu dulu penjelasan dari masalah pupuk ya. Terus ini tanaman ini Lonsum BL1, mungkin dulu ada yang tanya, apalah Pak buktinya kalau itu benar-benar TN1? Kok TN1, maaf. Apalah Pak buktinya kalau itu BL1? BL1 BL Bahlia 1 ya. Jadi Lonsum Bahlia 1. Apa buktinya Pak kalau Bahlia 1 benar? Pertama waktu kita beli polong dulu, itu polong itu segede melinjo ya. Itu ada cap, ada tulisan yang tidak terlihat oleh mata telanjang tapi bisa dilihat pakai sinar UV. Itu di situ tertulis Sumbio. Kalau di sinar gitu tertulis Sumbio, kayak apa namanya, kita nyinari duit asli apa enggak kan di sinar gitu kan, sinar yang ultraviolet itu kelihatanlah tulisan Sumbio. Yang kedua ini dulur-dulur, ini maaf nih brondolnya nih sudah enggak sempurna karena ini kan udah 3 hari 4 hari ya. Jadi ada yang layu-layu, itu tadi mupuk, terus ada yang ketinggalan tak pungut. Nah brondolnya ini, dari brondolnya dia itu merah tua dulur-dulur, tuh kan merah tua kan, itu tandanya kalau brondol yang merah tua itu dipastikan ini ciri kelapa sawit yang kandungan minyaknya tuh sangat tinggi. Makanya ini kalau Lonsum masuk ke pabrik kelapa sawit, masuk PKS, ini yang paling disuka oleh PKS karena apa namanya, kandungan minyaknya tinggi, dia untuk menolong rendemen sawit-sawit lain yang kira-kira agak kurang. Jadi ini tertolong oleh Lonsum, makanya cepat diterima, nggak banyak sortiran kalau udah Lonsum yang masuk, karena PKS perlu minyak yang tinggi, dia untung kan kalau minyaknya tinggi. Nah ciri yang kedua itu tadi merah ya, yang pertama tadi kan ada tulisan Sumbio, yang kedua warna merah tua, yang ketiga cirinya nih brondolnya ini, maaf nih dulu ya, bukan nggak sopan ya, ini karena untuk perbandingan saja ya. Ini brondol ini besar-besar, brondol besar-besar tuh, jumbo-jumbo tuh, itu brondolan itu jari kaki ya, sama itu, malah kadang-kadang ada yang besar dari jari kaki itu. Nah ini tak kasih contoh lain ya. Nah ini tuh besar kan, hampir sama, malah kadang-kadang besaran ini nih, besar brondolannya sama jari kaki, brondolan besar. Nah tak ambil contoh lagi nih ya, misalnya ya contoh lagi nih, ada yang sudah agak layu nih tapi besar. Nah ini dulu ya, tuh kan, tuh besar-besar. Jadi seimbang lah sama jari kaki. Jari kaki ini termasuk besar ya dulu, termasuk jenis kaki kami ini yang jari kakinya besar-besar. Nah ini brondolnya itu seimbang jari kaki, malah yang lebih besar ya.
Nah, ciri yang selanjutnya ini batoknya kecil. Ini dulu ya. Jadi polongnya itu kecil. Ini sudah tak belah ya. Ini sudah kami belah. Nah, itu kan dagingnya kan tebal kan. Itu dagingnya tebal-tebal. Jadi ini insya Allah dipastikan bukan termasuk sawit dura. Sawit dura itu sawit batu, dulur-dulur. Sawit batu itu dagingnya tipis, bijinya besar-besar. Nah, setiap biji yang besar itu batoknya tebel. Kalau batoknya sudah tebel, mesinnya rusak, cepat rusak dulur-dulur. Karena keras kan itu. Ini kelihatan sendiri nih, 1 mili apa berapa tuh? Apa? Tebal batok itu. Jadi sangat tipis batoknya itu. Karena ini sawit bibit unggul dulur-dulur. Nah, minyak CPO yang kita pakai untuk minyak goreng, biodiesel, sekarang malah sudah diproduksi untuk pertalite yang berbasis minyak sawit ya. Itu adanya di kulit, di sabutnya itu dulur-dulur. Bukan di inti. Kalau minyak inti itu bisa digunakan, bahkan mahal ya. Tapi prosesnya kan susah karena batoknya harus giling batok segala macam susah. Itu namanya nanti bisa dipakai untuk kosmetik atau bahan bakar pesawat terbang. Itu yang minyak inti dulur-dulur. Kernel ya namanya ya. Tapi yang untuk kita pakai sehari-hari untuk minyak goreng, untuk biodiesel, untuk bensin itu minyak yang berada di kulit atau berada di sabutnya. Itu yang dipakai. Nah, ini BL1 semikron ya. Ini semikron malahan. Jadi bibit ini sangat memuaskan dulur-dulur. Jadi bagi dulur-dulur yang mau menanam, insya Allah aman, tidak kecewa. Ini termasuk pelepah panjang dulur-dulur, kurang lebih 6 meter ini pelepahnya. Jadi jarak tanam kalau sesuai pabrik anjuran dari balai itu 9,3 kali 9,3. Umumnya sih kalau petani biar gampang 9 kali 9 meter biasanya kan gitu, biar gampang ya. Ngukurnya biar gampang, nggak koma-komaan. Jadi itulah penjelasan kami dulur-dulur masalah pupuk dan ciri-ciri Lonsum BL1 yang asli. Nah, itu tadi sudah kami utarakan, kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur yang membudidayakan kelapa sawit. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan umur panjang bisa berjumpa kembali dengan topik yang lain. Insya Allah tentunya masih di sekitar budidaya kelapa sawit. Terima kasih dulur-dulur atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.